wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon. Good afternoon. Okay. How are you today? We fine. Okay, very good. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you. Okay. I'm very happy to meet you this afternoon. Are you ready to study English? Kalian siap untuk belajar bahasa Inggris? Oke. Jadi anak-anak Siap. Siap, Ibu. before we study English today, let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Pray start. Finish. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini anak-anak ya ada dua ya. Yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks prosedur pendek dan sederhana ya. Nggak usah khawatir, kita santai aja, belajarnya pasti bisa semua ya. Oke, are you ready? Ready. Oke, jadi aku ingin mengajak anak-anak sekalian untuk kita bersama-sama melakukan teknik stop. Pernah dengar teknik stop? Belum. Oke, jadi stop itu Belum, ikuti Ibu. saja, ya. Ikuti saja ya. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan di perut. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik lagi. Simpan di perut. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ya, tarik lagi. Rasakan dinginnya udara yang masuk. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara hangat yang keluar. Ya, terima kasih. Nah, itu bagaimana rasanya? Agak sedikit rileks? Ya, Ibu. Ya, kalian mengelola emosi dengan baik ya. Dan sekarang kita akan mulai belajar ya. Ya. Selanjutnya Nana, I want to show you a video. Okay? A video about procedure text ya. Hello everyone. Ourselves. My name is Amelia. My name is Amelia. My name is Ahmad Ramawan. Today we will tell how to make ice. And keep watching guys. Sugar, ice, and goods, and this. Firstly, put some hot water into the glass. After that, mix well. And then put ice into the glass of the drink. Like the video. Yes. Are the students making in the video? Apa yang dibuat oleh anak-anak di dalam video itu? Pasti.
Tea. Tea. I see. Yes, right. I see. Okay, it's good. Okay. What are the materials? Apa bahan-bahannya in English? Sugar. Sugar. Okay, very good. Hot. What else? Okay, good. Very good. Hot water. What else? Apa lagi nak? Tulisan itu tuh baca ice cube batu. Oke. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Pertama langkahnya untuk membuatnya gimana tadi? Put apa yang dimasukkan ke dalam gelas pertama kali? Sugar. Gula. Sugar. Ya. Put some sugar in a glass. Oke, very good. Setelah itu apa? Then Water. hot water. Yes, good. Ya, masuk air Hot water. And then, Tea bag. oke, very good, Arfa. Nah, Oke. put the tea bag. Benar sekali ya. Masukkan apa namanya celupan tehnya itu ya. Oke, and then last one terakhir. Ice cube. Yes, good. Put ice cube ya, atau add boleh tambahan. Add ice cube into the glass. Oke, very good. Wah, yang ibu pengen tanya itu, gimana sih menurut kalian cara berkomunikasi teman-temannya tadi di video? Keefektifan berkomunikasinya. Apakah mereka menyampaikannya dengan bagus? Maksudnya bisa dipahami dengan baik kata-kata mereka? Ayo silakan. Bisa. Bisa. Oke. Terus berarti gimana masalah ini facial expression-nya? Apa namanya? Facial expression itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah mereka bagaimana untuk berkomunikasi? Ceria. Oke, ceria ya. Oke. Lalu bagaimana dengan ini gesture? Anak-anak tahu gesture tulisannya gesture. Gesture. Gesture itu gerakan tangan. Gerakan tangannya mereka bagus tidak untuk berkomunikasi tadi anak-anak lihat? Gerakan Bagus, bagus. Oke, nah kalau ingin berkomunikasi ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain ya nak ya. So kita harus memiliki cara-cara berkomunikasi yang efektif sama mereka ya. Baik, nah selanjutnya anak ya, ibu akan bagi kelompok kalian ya. Ibu bagi kelompok sesuai dengan minat kalian ya. Kan kemarin ibu sudah mendata kalian berdasarkan minat. Jadi ada anak-anak yang suka teknologi, ada yang suka sport, olahraga, ada yang suka health, kesehatan, ada yang suka science atau IPA, ada yang suka culture, budaya. Untuk yang suka teknologi ya, nanti ibu akan bagikan ke dalam grup WhatsApp kalian ya. Dalam grup WhatsApp kalian itu judul yang kalian akan susun itu adalah How to send assignment via Google Classroom. Bagaimana cara mengirim tugas melalui Google Classroom. Lalu yang suka sports, olahraga, how to play badminton. Bagaimana bermain badminton dengan baik ya. Ya, Arfa suka sport kan kemarin yang minatnya sport. Lalu yang suka health, yang kesehatan, how to make mango juice seperti grupnya Anissa ini yang grup health ini ya. How to make mango juice. Lalu make fried rice. Yang grup cooking, memasak, yang culture ya. Bagaimana membuat nasi goreng. Nah, sekarang dari grup-grup kalian dulu ya sesuai dengan minat kalian. Kalian silakan berdiskusi bagaimana untuk menyusun ya kalimat-kalimat ajak teks prosedur menjadi sebuah teks prosedur sependek dan sederhana ya nak ya. Nah, ini kalian diskusinya di grup WhatsApp grup Your dan hasil dari kalian arrange atau menyusun teks prosedur pendek dan sederhana. Ayo Yes, I'm ready. oke, tepuk tangan dulu dong. Clap your hand, clap your hand. Yes, oke. Nah, sekarang siapa ini yang sudah siap? Anissa, grup Anissa sudah siap belum? Sudah, Ibu.
Bu. Ya, baik. Ya, oke. Ya, oke. Please, the time for Anisa's group ya. Anissa, please, silakan. How to make mango juice. Firstly, prepare the materials like mango, sugar, butter, ice cube, and milk. And utensils like a blender, knife, and glass. Then, peel the mango. Next, put the mango, sugar, cube into a blender. Pour the water and milk and add milk into the blender. Blend them with medium speed. Finally, mango juice is ready to serve. Iya, oke. Finish, oke. Clap your hand. Very good. Oke, for Anissa's group ya. Oke. Untuk grup yang lainnya, nanti Ibu minta ya kalian untuk mengirimkannya ya hasil kalian itu dengan bentuk yang dalam bentuk yang bebas ya. Bebas. Kalian mau kirim dalam bentuk video seperti tadi itu loh ya. Teman kalian yang bervideo itu boleh. Terus kalau misalnya ingin membuat dalam bentuk yang lain juga boleh. Jadi bebas ya. Boleh dalam bentuk infografis, dalam bentuk audio ya. Mungkin dalam bentuk kayak lagu-lagu gitu ya, boleh juga ya. Oke. Jadi bebas ya. Nanti Ibu tunggu kalian send to Google Classroom ya. Kalian ngirimnya ke Google Classroom. Ya, baik anak-anak sekalian. To the conclusion, mari mungkin kita simpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. We are learning today. Apa yang sedang kita pelajari pada hari ini? Prosedur. Prosedur. Itu namanya goal, ya. Goal berarti kalau kita ingin membuat teks prosedur itu harus ada materialnya. Itu kalau membuat sesuatu, ya. Terus yang terakhir itu harus ada step. Step itu langkah-langkahnya. Kan? Kalau kita ingin buat satu pasti ada langkahnya kan? Nah, Ya, Ibu. persiapan apa gitu. Oke, very good. Nah, baik anak-anak. Any question so far? Ada apa pertanyaan? Nggak ada. Anak-anak sayang, sebelum Ibu tutup, silakan anak-anak sekarang ya merefleksikan ya bagaimana perasaan kalian ya tentang pembelajaran kita pada sore hari ini. Kalian menggunakan chat box ya. Silakan kalian di chat boxnya itu kalian tulis perasaan kalian. Nah, misalnya saya happy ya. Anissa, I'm happy. Oke. Ayo, mana lagi yang lain? Made apa semua? Arfan. Arfan. Nah, berikutnya. Sekarang Ibu pengen bertanya, kira-kira apa ya bagian yang paling menarik kita belajar dari tadi? Bagian yang menariknya bagian yang mana? Menonton video. Oh ya, kira-kira apa ya yang sulit menurut kalian? Saat menyusun 5 kalimat prosedur. Ya, saat menyusun kalimat prosedur. Ya, Mencari kamus. Oke, apa mencari di kamus dan Ibu tanya teman kita pada sore hari ini. I hope all of us always healthy, ya, tetap sehat, and always in God's protection dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Terus our lesson today, mari kita tutup pelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next time. See you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional adalah sangat tertantang. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun saya mengajar,
umumnya saya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh anak atas dasar keadilan, tanpa mempertimbangkan kesiapan belajar anak, minat anak, maupun profil anak yang beragam. Jadi, tidak berdasarkan kebutuhan setiap individu. Pada saat merencanakan pembelajaran daring, saya benar-benar fokus bagaimana agar saya bisa mengakomodir perbedaan yang ada. Dari hasil pemetaan kebutuhan murid yang saya lakukan, dari sisi minat, ada yang suka teknologi, olahraga, kesehatan, sains, dan budaya. Kali ini, pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9 dengan materi teks prosedur, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, murid mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur pendek dan sederhana. Yang kedua, murid mampu menyusun teks prosedur pendek dan sederhana dengan tepat. Maka, dalam proses pembelajarannya, saya harus dapat mengakomodir berbagai minat murid saya. Akhirnya, pada proses pembelajaran, saya melakukan diferensiasi proses berdasarkan minat. Anak-anak menyusun teks prosedur berdasarkan minatnya. Selain itu, saya juga melakukan diferensiasi produk, di mana anak-anak mengirim hasil karyanya dalam bentuk bebas, tergantung minat. Mengirim dalam bentuk video, audio, infografis, lagu, gambar animasi berteks, dan sebagainya. Selain itu, unsur sosial emosional juga hal penting dan harus nampak dalam proses pembelajaran. Pada aksi nyata ini, saya menerapkan beberapa teknik pada kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama, teknik STOP pada kompetensi pengelolaan diri agar murid dapat mengelola emosinya dan fokus. Yang kedua, teknik komunikasi efektif pada kompetensi berhubungan sosial atau dialecting atau resiliensi agar murid memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, teknik memeriksa perasaan diri pada kompetensi pengelolaan diri agar murid dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang ada di pikirannya. Dan yang keempat, teknik refleksi diri pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab agar murid memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi, merefleksi, dan melakukan perbaikan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah saya semakin memahami bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid adalah muara dari segalanya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sering mendengar kalimat pembelajaran berpusat pada murid, namun ternyata hanya sebatas teori saja. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional, saya dapat merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak harus dapat dituntun sesuai dengan kekuatan kodratnya dan zamannya. Di sini, kita benar-benar dituntut untuk dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak sehingga murid dapat memiliki kemerdekaan belajar. Dengan memberikan sentuhan sosial emosional dengan berkesadaran penuh atau mindfulness, mengasah kepekaan anak terhadap sosial emosionalnya. Sebagai guru, maka saya harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan murid, serta membentuk murid yang dapat memahami diri sendiri dan orang lain. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran adalah kedepannya, insya Allah saya akan konsisten untuk selalu memetakan kebutuhan belajar murid, lebih kreatif dan inovatif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan belajar anak, minat, dan profil anak. Selain itu, saya akan terus belajar untuk melatih diri, menerapkan kompetensi sosial emosional dengan berkesadaran penuh atau mindfulness, agar murid saya mampu mengenal emosinya, mengelola emosi dan fokus, memiliki daya lenting dalam berinteraksi sosial, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Hal itu tentu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan anak baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikianlah refleksi yang dapat saya lakukan terkait proses pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional pada kelas 9 mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sumbawa Besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.